Teman-teman, kalau produknya sudah bagus, kalau diganti, algoritma nanti ke riset. Nah, sebenarnya kenapa alasannya Shopee riset? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, segera klik join di bawah supaya teman-teman bisa nonton ya, mendapatkan video-video daging ya. Sudah ada puluhan video yang tidak bisa diakses secara publik, tapi teman-teman bisa dapatkan kalau jadi Botakers. Ini video-video daging yang biasanya Om Botak bawa di materi-materi kelas offline. Ya, baik itu mengenai Tokopedia, baik mengenai Shopee ataupun Lazada. Dan beberapa nanti kita akan upload juga ya, pajak, operasional dan lain-lain. Pokoknya materi apapun yang akan bantu teman-teman menjadi seller online lebih baik itu ada di membership. Nah, segera join, dan hari ini kita akan bahas ya lanjutannya part 2 dari video Om Botak yang viral ya dari tahun lalu yang view-nya sudah ratusan ribu ya. Itu adalah tips algoritma judul Shopee. Tapi kita akan mengaplikasikan ke satu kategori hari ini, yaitu fashion pria. Ya. Nah, untuk fashion pria sendiri, karena ini sangat kompetitif, ya maka Om Botak berasa judul itu sangat-sangat penting. Ya. Kalau kita judulnya sudah salah dari awalnya, maka nanti ke belakang-belakangnya untuk ngeberesinnya itu susah. Ya. Om Botak sering sekali melihat bahwa teman-teman itu pada waktu membuat judul itu sering copy-paste ya, dari produk-produk yang reviewnya sudah ribuan, ya produk-produk yang memang laris, ya. Tapi sebenarnya penamaan mereka ini masih kurang tepat. Contohnya kita akan langsung lihat, ya seperti ini, ya teman-teman. Kalau kita ketik kemeja batik pria, ya nanti akan muncul ya. Kalau kita sort dari terlaris, ya nanti kita akan muncul ini semua yang jual kemeja batik. Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana menemukan judul yang efektif apabila teman-teman ingin membuat ya produk baru, yaitu kemeja batik. Nah, sekilas dari yang dijual ya, pembelajaran pertama untuk produk fashion ini yang jualannya kelihatannya rame, banyak motif, itu yang paling laku ya, salah satu. Jadi teman-teman kalau mau jual batik, khususnya kemeja batik pria ya, usahakan untuk mempunyai foto seperti ini ya, yang rame ya, yang ini ya rame, ada banyak motif. Ini akan memberikan pembeli itu banyak pilihan. Jadi mereka ketika melihat ini, wah ini kelihatannya ada nih ya motif yang cocok untuk saya nih. Bahkan ada yang hurufnya seperti bentuk V seperti ini ya, cukup menarik ya. Tapi rata-rata yang ada di halaman pertama itu adalah yang larisnya itu karena dia banyak motif ya. Yang single motif seperti ini hanya minoritas ya. Jadi pertama ini kita dapat pembelajaran seperti algoritmanya ya. Harus banyak ya. Harus banyak ya. Jadi teman-teman ini satu. Yang kedua ya, masalah background, foto background ya. Foto background ini kalau kita melihat di sini foto backgroundnya ada yang putih dan ada yang hitam ya. Dan yang mendominasi yang di urutan kelima teratas ini malah yang warna hitam ya, 1, 2, 3, 4, ini putih 1, 2, 3, ini warnanya tidak jelas ya, tapi ini kok banyak hitam dan putih ya. Kenapa hitam itu laku? Mungkin karena awalnya kalau yang jualan fashion harus backgroundnya putih, jadi ketika ada background hitam itu stand out sendiri ya, menonjol sendiri. Jadi teman-teman kalau memang pada video-video yang lain ya bilang, wah foto harus putih ya, fotonya harus bersih dan lain-lain. Tapi ternyata kok kalau kita lihat di lapangan ini, kalau kita cek ternyata yang warna hitam malah lumayan populer ya, karena mungkin itu lebih stand out ya yang warna hitam. Nah tapi lain ceritanya kalau di satu halaman semuanya warna hitam, kita yang putih sendiri. Nah kalau seperti itu mungkin kita akan lebih stand out dibandingin yang hitam. Jadi tergantung dari seller-seller lain, apakah mereka lebih senang warnanya putih atau hitam backgroundnya, tapi warna hitam tidak melulu jelek ya. Jadi itu ada dua algoritma yang sudah kita pelajari untuk sebuah produk yang baik ya. Yang pertama tadi fotonya kalau bisa rame-rame
ya, memberikan banyak varian, memberikan banyak motif. Yang kedua, untuk background-nya hitam tuh nggak apa-apa, tapi nggak harus hitam. Nah, ya, disclaimer buat teman-teman sebelum kita masuk ke dalam algoritma judul, teman-teman yang apabila menonton ini, ya, dan sudah mempunyai toko yang produknya sudah ada produk hero-nya, dan teman-teman setelah nonton ini, ya, sudah nonton kaidah-kaidah yang benar, nanti buru-buru ganti. Nah, ini disclaimer dulu ya, jangan buru-buru diganti, ya. Jadi buat teman-teman ya yang nonton nggak skip-skip ya, pasti mendengar bagian ini. Kalau nontonnya di skip-skip nanti kelewatan. Ya. Apalagi kalau ada iklan, jangan di skip. Nah, ya teman-teman, jangan mengganti karena itu akan mereset algoritma. Kalau produknya lagi turun, kita ganti judulnya nggak masalah. Tapi kalau produknya ini lagi produk hero kita sedang naik, kita utak-utik ganti-ganti kanan kiri ya. Nonton video dari mentor A diganti, nonton video dari YouTuber B kita ganti lagi, ngikutin, nanti ketemu video ini diganti lagi. Jangan ya teman-teman. Kalau produknya sudah bagus, kalau diganti algoritma nanti keriset. Nah, sebenarnya kenapa alasannya Shopee riset? Ya, Shopee itu meriset karena dia mencurigai ya, ketika judulnya kita ganti, kita menjual produk yang berbeda. Ya, terutama produk itu sudah ada reviewnya. Ketika kita mengganti judulnya, ini kok kayaknya ada kecurigaan tuh kita jualnya produknya beda. Karena seringkali kan seperti itu ya, produknya udah habis, kita ganti judulnya karena sayang reviewnya. Ya, kita ganti supaya produk baru kita ini bisa kita masukkan di produk yang lama ya, di judul produknya lama tapi produknya sudah habis. Nah, ini karena ada kecurigaan seperti itu, maka algoritmanya di-reset sama Shopee. Jadi dia akan memulai lagi dari awal ya, apakah ini produknya bagus atau enggak. Ya, supaya algoritmanya, organiknya dimunculkan. Jadi, jangan diganti dulu untuk produk yang masih bagus. Tapi kalau produknya lagi turun, produknya sudah mati, ya, istilahnya udah nggak ada pergerakan, trafficnya sedikit sekali, itu nggak apa-apa kita ganti. Karena memang kita ganti itu tujuannya untuk merubah organiknya supaya naik kembali. Nah, di sini kita melihat, kita ambil ya misalnya 5 produk teratas dari sini, di luar yang iklan ya. Kenapa di luar yang iklan? Karena kalau iklan, ini kan nggak organik ya, kita mau lihat yang organiknya bagus seperti apa ya. Ya, pertama ini ya, kita mau lihat. Nah teman-teman hati-hati ya, kalau misalnya ini penilaian masih dikit, penjualan masih banyak, ini hati-hati, ini bukan sesuatu yang kita mau langsung ambil, karena biasanya itu naiknya secara nggak organik, teman-teman ya, secara nggak organik ya. Coba kita lihat yang lain ya, seperti ini. Nah, ini cukup organik ya, dari penilaian sama terjualnya ini sesuai. Kita taruh di Word ya. Ini produk kedua, kita pasang di sini. Produk ketiga, kita pasang. Nah, produk keempat. Dan produk kelima, ya. Nah, kita ambil 5 dulu ya. 5 ini kita samakan, teman-teman ya. Oke ya. Nah, di sini sudah ada 5. Kita mau mengambil ya yang bagusnya seperti apa ya, yang bagusnya seperti apa. Kita mau belajar dari ini produk-produk yang sudah punya organik yang bagus ya. Nah, kalau dilihat dari kaidahnya, mari kita lihat kaidahnya ya. Nama produk itu harus mengikuti aturan sebagai berikut: merek, model produk, dan spesifikasi bahan untuk fashion ya. Jadi hanya 3. Dan semakin singkat judulnya itu semakin bagus. Ya, walaupun Shopee sekarang sudah bisa 200, tapi tetap Om Botak percaya judul yang bagus itu dan yang organiknya bagus harusnya sesingkat dan sepadat mungkin. Karena kalau tidak nanti malah dianggapnya nge-spam. Ya, dianggapnya ini nggak sesuai. Toh kalau teman-teman mau menambahkan kata-kata yang lain di luar itu, kita bisa tambahin di kata kunci di iklan. Ya, jadi kalau untuk judul produknya sendiri, merek, model produk, dan spesifikasi bahan. Ya. Jadi teman-teman coba di sini kita melihat ya, kita mau menjual kemeja pria, kemeja batik pria, kemeja batik pria. Ya, karena kita jualnya ini tanpa model,
kemejanya harus di bagian paling depan ya. Kecuali kalau teman-teman punya model misalnya Om Botak, kemeja batik pria itu boleh ya. Cuma harus dilihat apakah nama merek kita ini famous atau enggak. Kalau famous, boleh taruh paling depan. Kalau nggak famous, apalagi merek kita panjang, misalnya merek kita ini adalah merek kereta api listrik, kemeja batik pria. Nah, kalau merek kita adalah kereta api listrik, misalnya, ya, dan kereta api itu kita tulisnya huruf besar semua, nanti yang dilihat di aplikasi, 46 kata pertama, malah kereta api listrik. Orang yang tidak kenal produk kita, apalagi tidak dituliskan di dalam gambarnya ini adalah kemeja batik, mereka akan bingung. Ini apa? Kok kereta api listrik? Ya, atau nama tokonya toko Maju Jaya Berkah misalnya. Ini Maju Jaya Berkah apa? Ya, padahal saya mau cari kemeja batik. Kok nggak ada kata-katanya? Karena yang muncul kata-kata nama toko itu duluan. Jadi saya menyarankan kalau nama tokonya itu nggak famous, nama brandnya itu nggak famous, ya. Bukan seperti brand-brand batik yang anggaplah brand-brand yang famous misalnya Giordano, H&M, ya, Uniqlo, itu kan brand-brand famous ya, teman-teman harus pasang di depan. Tapi kalau yang kurang famous, ya, taruh di paling belakang, ya, lebih di belakang, dan kita pasang kemeja batik prianya ini terlebih dahulu. Kemeja batik pria lengan panjang, nah, ya, slim fit, ya, ini boleh ya, slim fit, hem juga boleh, ya, hem. Ya, dari kata-kata yang ada di sini, batik pria lengan panjang, kemeja batik pria modern, casual, modis, slim fit, trendy, kenongo, hem padi, hem mur. Ini ada kata-kata yang spam ya, murah, original, produk terbaru. Ini kurang tepat ya, jadi saya akan ambil ini saja teman-teman ya. Nah, ini yang akan saya masukkan sebagai ya, kemeja batik pria lengan panjang slim fit hem. Ya, kenapa ada kata hemnya? Hem itu adalah nama sinonim dari kemeja. Ya, jadi hem itu kita masukkan di belakang sebagai salah satu kata kunci yang mau kita masukkan. Tapi nanti kita akan riset apakah hem itu dicari orang atau enggak. Kalau memang ternyata view organiknya juga nggak terlalu banyak, mungkin kita akan hilangkan, kita akan ganti dengan kata-kata lain. Tapi ya saat ini kita pakai kata ini dulu. Nah, dan kita akan melihat kaidah kedua. Kaidah pertama tadi ya, inti adalah formula, merek, model produk, dan spesifikasi bahan. Ya, katun ya, bahan misalnya kita masukkan kata katun. Oke, di sini ya, katun hem. Kemeja batik, oh ya kita belum masukkan ya, katun misalnya, kemeja batik pria lengan panjang katun slim fit hem, ya, kita masukkan seperti ini ya. Kaidah kedua, huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital. Nah, ini sudah kita lakukan dengan benar ya, karena tadi kita kan sudah melakukan kaidahnya dengan benar seperti ini ya, sudah. Nah, ini dari 5 contoh yang kita ambil, yang contoh pertama ini kurang tepat ya, karena semuanya huruf besar. Kenapa huruf besar itu tidak boleh? Karena pertama, huruf besar itu lebih sulit dibaca ya. Coba teman-teman baca huruf yang ada huruf kapital semua, huruf besar semua, atau huruf yang ada setiap kata pertamanya yang huruf besar. Nah, pasti lebih cepat kalau teman-teman baca yang seperti ini ya, dibandingkan dengan yang seperti ini, yang huruf besar semua. Nah, jadi teman-teman, ini memang tidak disarankan untuk huruf besar semua. Ya, jadi kita sudah mengikuti judul ini, oke. Ya, dan ketiga ya, jangan menggunakan huruf besar semua ya. Ini sudah kita lakukan juga ya. Jadi tadi kedua dan ketiga saling berhubungan. Huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital ya, dan jangan menggunakan huruf besar semua. Ini sudah kita lakukan ya. Berikutnya, tambahkan subjektif seperti hot item, bestseller, pesan promosi seperti diskon, gratis ongkir tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Jadi di sini ada judul-judul yang memasukkan ya kata-kata subjektif seperti ini ya, murah, original, produk terbaru ya, ini tidak diperbolehkan. Masa kini ya, trendy ya, itu saya kurang tahu, tapi jangan memasukkan kata-kata seperti itu ya, hot seller, bestseller, terbaik, termurah, kata-kata yang subjektif itu tidak dimasukkan ke dalam judul produk ya. Kita sudah mengikuti aturan itu
Berikutnya adalah tidak boleh spam kata kunci, contoh kata yang tidak relevan. Nah, ini apa bedanya dengan kata-kata promosi? Ya teman-teman, kalau spam kata kunci, ini misalnya kemeja, fashion, ya fashion pria, jeans, celana, ya baju, kaos. Terus misalnya ini ada batik Pekalongan, kita masukin semua kota sana, Pekalongan lah, Bandung lah, Yogyakarta, ya maksudnya memasukkan kata-kata yang nggak relevan yang kita harapkan untuk menambahkan view organik, ya. Tapi harus berhati-hati karena kalau dari Shopee ini AI-nya ini melihat bahwa setiap kali iklan kita muncul dari kata-kata yang ada di judul tapi nggak ada yang klik, ini berarti CTR-nya jelek, ya. Berarti ini produknya tidak sesuai. Dan kalau produknya ini nggak sesuai, CTR-nya jelek, lama-lama produk kita tidak akan dimunculkan ketika kata kunci itu dicari. Ya karena Shopee melihat, loh ini kok udah dimunculin terus, tapi nggak ada yang klik. Berarti ini produknya kurang tepat, produknya nggak cocok, lama-lama organiknya hancur. Ya jadi teman-teman, jangan masukkan kata spam yang tidak relevan. Ya, contohnya kalau kita jual sabun mandi, ya, tapi kita masukkan kata shampoo, kita masukkan kata sabun deterjen, masukkan kata-kata perlengkapan rumah dan lain-lain, ini akan membuat kacau. Ya, jadi untuk fashion sendiri sama, ya, fokus untuk kata kunci memang relevan, sesuai dengan judul produk yang kita jual. Dan berikutnya, tanpa emoticon, simbol atau hashtag termasuk, ya, beberapa huruf ini ya, ini adalah seperti tanda buka kurung kurawal, tanda seru, tanda bintang, tanda pagar, ya titik koma, dan kata-kata ini masih sering sekali kita lihat di dalam penulisan produk, ya. Seperti di contoh ini yang menurut saya kurang sesuai nih ya, ada tanda garis miring, ya. Tanda garis miring ini sebenarnya memudahkan untuk kita membaca, ya karena teman-teman kalau ada garis miring kan kelihatannya kalau mau nambahin kata kunci kan enak ya aja. Ini kan garis miring baju couple, batik lamaran, garis miring couple, garis miring couple kebaya, dan lain-lain. Ini memudahkan dari kita sebagai pembeli ini membaca. Tapi sebenarnya AI atau mesin robotnya Shopee ini tidak perlu dikasih garis miring. Karena mereka itu bacanya nggak seperti manusia baca. Jadi ini akan dianggap seperti kok double ya, ada garis miringnya, kok banyak. Ya, dan tidak bagus ya untuk algoritma. Nah, tapi pasti ada yang nanya dong, Om, ya tadi kan itu semua teorinya kan udah bagus, ya kan? Semua teorinya ini udah bagus. Ya, tapi kenapa ini udah huruf besar semua, ya? Terus udah ada kata yang double-double, misalnya ini kata couple, di sini ada couple lagi, ada couple lagi, ada couple lagi. Ya, ini katanya couple kayak dipakai 4 kali, ya. Terus ini huruf besar semua, nggak ada garis miringnya juga. Kok ini organiknya malah nomor 1? Ya, ini biasa pertanyaan yang memang sering sekali muncul. Ya, nah jawabannya kita seringkali nggak tahu ya trafficnya dari produk kompetitor atau produk dari seller-seller lain dari mana. Kalau memang trafficnya itu dari sosial media seperti dari Instagramnya, dari TikToknya, tapi diarahin ke Shopee sehingga menjadi terlaris, ya ini malah Shopee suka. Mau judulnya sengaco apapun, mau judulnya cuma satu kata, ini tidak masalah karena Shopee suka seller seperti ini karena bawa traffic dari luar Shopee. Jadi judul itu untuk mereka yang bawa trafficnya di luar Shopee tidak pengaruh, ya. Asalkan kategorinya masih pas dan sesuai. Nah, teman-teman, kita mempelajari kaidah yang benar, ya. Jadi kalau melihat yang terlaris, seringkali mereka itu jualnya mungkin sudah paling murah, ya. Paling murah, jadi mau judulnya sembarangan, mau judulnya asal-asalan, karena paling murah tetap murah itu algoritma yang paling kuat. Ya, karena kalau difilter dari termurah, produk mereka akan tampil. Ya. Dan yang ketiga, mereka juga reviewnya sudah jauh lebih banyak karena jualnya sudah lama. Ya, karena jualnya sudah lama, reviewnya banyak, tokonya memang kasih servis yang bagus, reviewnya juga bagus, ya, respon tokonya cepat, mau judulnya juga banyak spam, ini akan dianggap sebagai produk yang sesuai, ya, CTR-nya juga bagus. Jadi ini bukan satu-satunya faktor ya ketika kita melihat organiknya bagus tuh mau seperti apa, hanya dari formula saja, enggak, tapi banyak faktor. Ya, karena memberikan harga yang termurah di Shopee tentunya juga salah satu faktor yang membuat algoritma produk kamu itu cepat naik, ya kan, karena produknya murah dan siapa yang nggak suka beli produk yang murah, ya. Nah, berikutnya Om akan kasih tips, ya. Gimana sih caranya kita bisa menggunakan data pintar
ya untuk melihat dan membuat judul produk baru. Nah, dalam data pintar ini ada salah satu fitur namanya volume kata kunci Shopee. Nah, buat botakers yang belum tahu data pintar ini adalah website yang bisa membantu kamu dalam riset produk, terutama untuk membuat produk baru, mencari ide produk baru. Ya, teman-teman bisa mendapatkan diskon 15% kalau menggunakan kode referral Om Botak. Ya, jadi ketika daftar, tulis aja Om Botak atau klik link yang ada di dalam deskripsi toko yang nanti kita akan bantu pin juga. Teman-teman dapat 15% diskon ya, karena ini sangat-sangat membantu teman-teman dalam berjualan di Shopee. Nah, di sini ada salah satu fitur dari data pintar, yaitu volume kata kunci Shopee. Kalau kita ketik kemeja batik pria, maka hasil pencariannya batik pria ini volume pencarian 750.000 dan ini adalah rekomendasi harga untuk bid ya. Batik pria lengan panjang, kemeja pria lengan panjang, batik pria, kemeja pria lengan pendek, kemeja batik wanita, dan kita akan melihat sampai ke bawah volume pencariannya itu banyak sekali. Nah, sebenarnya dengan menggunakan keyword atau kata kunci yang organik dari yang diberikan oleh data pintar saja, kita bisa mendapatkan 1 juta lebih volume pencarian dengan menggabungkan beberapa kata kunci seperti ini ya. Jadi ini batik pria, apakah kita sudah pakai tadi ya? Mari kita lihat lagi. Kita akan pakai kata ini ya. Oke, ini kata-kata yang ya, batik pria sudah ada ya. Sudah ada batik pria di sini. Batik pria lengan panjang sudah ada. Kemeja pria lengan panjang, kemeja pria lengan panjang sudah ada. Kemeja batik pria ada. Kemeja pria lengan pendek, kemeja pria lengan pendek. Nah, ini kalau teman-teman jualnya lengan panjang, jangan pasang pendek di sini karena ini akan membingungkan dan malah membuat CTR-nya turun ya. Jadi lengan panjang ya lengan panjang saja. Baju batik pria lengan panjang modern. Nah, ini ada beberapa kata yang belum ada. Di sini ada baju dan kata-kata modern ya. Ini kalau memang dari sini kita lihat belum ada, tinggal dimasukkan. Kemeja batik pria lengan panjang sudah ada. Kemeja putih pria lengan panjang, ini nggak sesuai. Batik pria lengan pendek, kemeja batik, kemeja polos pria lengan panjang. Kemeja slim fit, tadi ada kata slim fit ya. Baju batik pria lengan pendek dan modern sudah ada. Slim fit sudah ada. Nah, ini slim fitnya ada yang disambung, ada yang dipisah. Nah, teman-teman jangan khawatir, ini Shopee udah cukup pinter. Jadi kalau memang slim fitnya teman-teman mau yang disambung itu bisa kita cari ya. Seberapa banyak orang yang carinya lebih banyak pakai slim spasi fit dibandingkan dengan slim fit disambung ya. Kalau memang slim spasi fit lebih banyak, masukkan kata-kata slim spasi fit saja ya. Premium kalau memang belum ada kita masukkan seperti ini. Nah, ya, ini ada kata-kata jumbo, flanel, koko, ya, hem, ya cukup. Ya, saya rasa ini adalah kata-kata yang paling maksimal, yaitu kemeja batik pria lengan panjang, slim fit, hem, baju modern, premium. Dan tadi kalau saya lihat sekilas, ini bisa kasih kita traffic lebih daripada 1 juta volume pencarian ya. Karena di sini aja udah 750.000 per bulan, tambah 314, tambah 200, tambah 100. Ini hampir malah ya 1,5 juta kurang lebih ya. Jadi sudah maksimal sekali, tinggal nanti kita bantu dengan foto produk yang bagus ya teman-teman. Tadi foto produknya kalau bisa rame-rame ya, jangan sendirian. Karena kalau sendirian nanti kesepian ya, nanti kurang bagus ya. Kita kasih rame-rame ya. Yang kedua, tadi fotonya backgroundnya nggak harus selalu putih. Kita cari foto background yang mencolok ya. Mencoloknya apa? Mencolok mata ya teman-teman ya. Kalau mata lihat belum berasa kecolok, ganti dulu ya. Yang ketiga, untuk judulnya juga yang optimal ya, yang optimal. Dan tadi kaedahnya ada berapa teman-teman? Coba tulis di komen di bawah ya kaedahnya ya. Ini tinggal ditonton ulang aja dari pertama. Jadi teman-teman kalau mau buat produk, tonton aja ya video Om Botak ini, dinyalakan notifnya, nyalakan loncengnya, di save ya teman-teman supaya ingat setiap kali mau buat produk. Tadi kaedahnya dari 1 sampai 6 semuanya terpenuhi atau enggak ya. Jangan sampai kelewatan. Tapi sekali lagi teman-teman ya, kalau produknya udah jalan, udah jadi hero, jangan diutak-utik ya, karena Om nggak mau nanti ada yang komen, Om produk saya tadinya bagus ya, setelah nonton video Om saya ganti malah jadi jelek ya. Jangan ya, jangan ya, karena yang Om mau ini untuk teman-teman yang memang baru buat produk baru, produknya lagi turun, atau produknya yang memang sudah mati ya, sudah istilahnya nggak ada pergerakan. Kalau yang lagi laris, diamin aja ya, jangan diutak-utik ya. Teman-teman, untuk tips yang lebih daging lagi, itu sudah kita siapkan di dalam
video-video membership, biar teman-teman bisa join membership. Atau kalau teman-teman masih belum puas, kita masih ada satu training ya, bootcamp 2 hari yang akan kita adakan di Tangerang ya bulan September, dan di Bandung bulan Oktober. Teman-teman bisa daftar di link di bawah ini juga ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam Botakers. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, satu Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class. 2 hari ini keren banget. Terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan.